Bayangkan bangun tidur tanpa tahu dunia luar. Tak ada Instagram, tak ada Google, tak ada YouTube, bahkan tak ada kata bebas. Bayangkan hidup di tempat di mana setiap gerakanmu, setiap napasmu, bisa jadi alasan kamu menghilang tanpa jejak. Selamat datang di Korea Utara, negara yang membungkus neraka dalam balutan parade militer. Tempat di mana foto keluarga bisa membawa kamu ke kamp kerja paksa. Tempat di mana orang-orang mencuri waktu untuk menangis diam-diam, karena air mata pun bisa dihukum. Negara ini bukan sekadar tertutup. Ini adalah simbol paling ekstrem dari penghapusan hak manusia dalam bentuknya yang paling brutal. Dan yang lebih mengejutkan, dunia tahu, tapi tetap diam. Ini adalah kisah nyata tentang sistem yang menghapus kebebasan, membunuh harapan, dan memanipulasi realitas hingga kebenaran pun menjadi musuh. Karena di Korea Utara, kebenaran adalah kejahatan. Tak ada negara di dunia yang semisterius Korea Utara. Perbatasannya dijaga ketat dengan ranjau darat dan penjaga bersenjata. Internet hanya bisa diakses oleh segelintir elit yang diawasi ketat. Rakyat biasa, mereka bahkan tidak tahu bahwa ada dunia luar yang bebas. Bayangkan, seorang remaja di Pyongyang tidak pernah mendengar nama YouTube, tidak tahu siapa itu BTS, dan percaya bahwa negaranya adalah pusat dunia. Pemerintah Korea Utara menyusun kurikulum sekolah yang penuh propaganda. Sejak kecil, anak-anak diajari bahwa Kim Il-sung adalah dewa, Kim Jong-il adalah pahlawan, dan Kim Jong-un adalah satu-satunya cahaya masa depan. Media hanya satu, dan isinya hanya satu puja-puji kepada keluarga Kim. Setiap hari, rakyat mendengar laporan tentang keberhasilan revolusi, kemenangan pertanian, dan ancaman dari Amerika. Semuanya dibumbui dengan kebohongan besar. Tetapi yang paling menakutkan dari semua ini bukanlah propaganda. Yang paling menakutkan adalah ketika rakyat mulai mempercayainya. Korea Utara memiliki sistem kamp penjara politik bernama Kwanliso. Ini bukan sekadar penjara, ini kamp kerja paksa, tempat di mana manusia dihancurkan. Tak ada pengadilan, tak ada pembelaan, hanya tuduhan. Dan kamu menghilang. Satu ucapan seperti "Saya rindu lagu Korea Selatan" bisa membuat satu keluarga dikirim ke kamp selama 20 tahun. Bayangkan anak-anak dipaksa kerja selama 18 jam sehari. Makanannya sup kubis busuk, tidurnya di lantai tanah, berdesakan, tanpa selimut. Penyiksaan bukan hal luar biasa. Para tahanan dipukuli karena tidak tersenyum saat kerja. Perempuan diperkosa oleh penjaga. Anak-anak tumbuh tanpa nama. Nomor tahanan bahkan lebih buruk. Beberapa orang dipenjara hanya karena kerabat mereka dituduh membelot. Di Korea Utara, hukuman Turen Taimuren adalah kebijakan resmi. Kamu bisa lahir dalam penjara dan mati di sana. Korea Utara adalah panggung sandiwara terbesar yang pernah ada. Setiap kali ada wartawan asing berkunjung, pemerintah menyiapkan kota palsu. Mereka dibawa ke sekolah contoh dengan anak-anak berpakaian rapi, membaca puisi untuk Kim Jong-un. Rama-rama dipasangi lampu hanya saat ada tamu. Bahkan toko-toko palsu dibuka. Meski tak menjual apapun, rakyat dipaksa berpura-pura bahagia. Bahkan menangis saat pemimpin meninggal adalah kewajiban. Jika kamu terlihat kurang sedih saat pemakaman Kim Jong-il, kamu bisa dipenjara. Semua ini dikontrol lewat sistem matomota internal. Setiap blok rumah punya informan. Tetangga bisa melaporkanmu hanya karena kamu menyetel musik asing. Bahkan anak-anak diajari mengawasi orang tuanya. Dan semua bentuk komunikasi surat, telepon, bahkan gerak tubuh bisa jadi alat untuk menghancurkan hidupmu. Di negara ini, kamu tak bisa percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri.
Mereka yang berhasil kabur dari Korea Utara menyebut pelarian itu sebagai melarikan diri dari kematian hidup-hidup. Pelarian bukan sekadar tantangan, itu perjudian nyawa. Rute paling umum adalah lewat Sungai Yalu ke China, lalu berusaha tembus ke negara ketiga seperti Thailand, Laos, atau akhirnya Korea Selatan. Tapi bahkan setelah berhasil, hidup mereka tetap dalam bayang-bayang. Keluarga yang ditinggalkan bisa dihukum mati. Pemerintah Korea Utara pernah memburu dan menculik pembelot yang sudah hidup di negara lain. Salah satu kisah paling mengerikan adalah tentang Shin Dong-hyuk, satu-satunya orang yang diketahui lahir di kamp penjara dan berhasil kabur. Ibunya digantung dan saudaranya ditembak karena mencoba kabur. Bahkan ketika ia menceritakan kisahnya ke dunia, banyak yang tak percaya. Begitu kuatnya sistem manipulasi Korea Utara, hingga kebenaran pun terdengar seperti fiksi. Pertanyaannya, mengapa dunia membiarkan ini terjadi? Alasannya tragis. Korea Utara memiliki senjata nuklir. Mereka menjadi ancaman global, dan dunia lebih memilih menjaga stabilitas ketimbang menyelamatkan nyawa. Bantuan kemanusiaan yang masuk ke Korea Utara pun sering diselewengkan. Makanan disita pemerintah dan hanya diberikan kepada militer dan elit. Rakyat biasa tetap kelaparan. Banyak negara tutup mata atau sekadar mengutuk tanpa tindakan. Ironisnya, Korea Utara menggunakan sanksi internasional sebagai alasan untuk terus menyiksa rakyatnya. Ini bukan salah kami, kata mereka. Ini karena dunia membenci kami. Mereka cuci otak rakyatnya untuk percaya bahwa seluruh dunia ingin menghancurkan mereka dan hanya Kim Jong-un yang bisa melindungi. Padahal yang mereka butuhkan bukan pelindung, mereka butuh kebebasan. Kita hidup di dunia di mana informasi bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi di Korea Utara, satu artikel asing bisa membawa kematian. Kita bisa tertawa, protes, dan memilih. Tapi di sana, bahkan berpikir pun adalah kejahatan. Bayangkan kamu tidak bisa menyanyikan lagu favoritmu, tidak bisa membaca buku pilihanmu, tidak bisa mencintai siapapun selain Kim Jong-un. Itulah kenyataan jutaan rakyat Korea Utara. Tapi ini bukan sekadar cerita tentang negara lain. Ini adalah cermin yang mengingatkan kita, kebebasan itu rapuh, hak asasi bukan hadiah tapi perjuangan. Dan jika kita diam saat orang lain diinjak, siapa yang akan bersuara saat giliran kita? Sebarkan kisah ini, bantu dunia melihat apa yang selama ini ditutup. Karena selama kita masih bisa bicara, kita punya kekuatan untuk melawan kebisuan. Korea Utara bukan hanya masalah mereka, ini luka dunia, dan dunia harus mulai peduli.